Shall we have breakfast together? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan dalam keadaan COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu menghindari akhlak tercela. Oke, perkenalkan, nama saya Elis Ratna Permata. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin pertama dari menghindari akhlak tercela, yaitu fitnah. Pengertian fitnah. Apa sih itu fitnah? Fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, diantaranya adalah ujian. Hal ini dapat diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan sebesar-besarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Adapun fitnah juga dapat diartikan jatuh dalam hal yang tidak diinginkan. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 49. Fitnah juga dapat diartikan sebagai kufur, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang lain. Maksud dari fitnah di sini adalah perkataan yang dilancarkan untuk menjatuhkan martabat seseorang. Ini juga dapat berintikan kebohongan yang diciptakan untuk membunuh karakter seseorang karena ada sebab-sebab tertentu. Dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi, pelaku fitnah adalah orang-orang yang menyiksa umat Islam serta menyakiti pada dirinya. Pelaku fitnah juga adalah orang-orang yang menyusup keyakinan-keyakinan yang sesat, prinsip-prinsip yang merusak kepada agama. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk memperjelas lagi tentang fitnah dan poin motivasi melakukan fitnah dan menghindari perilaku fitnah akan diperjelas oleh Dina Budiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Budiarti dari kelas 12 Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang motivasi melakukan fitnah dan menghindari perilaku fitnah. Saya sudah rangkum dalam selembar kertas ini. Untuk B yaitu motivasi melakukan fitnah. Yang pertama adalah mencari harta duniawi. Biasanya seseorang yang melakukan perbuatan fitnah ini ia berharap akan menghasilkan uang dari perbuatannya. Yang kedua adalah menjerumuskan orang ke dalam neraka. Biasanya orang yang melakukan perbuatan ini orang yang tersesat ke jalan yang salah dan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas itu tidak baik. Dan yang ketiga adalah mencari jabatan atau posisi tertentu. Biasanya orang yang melakukan fitnah ini ia berharap atau ia menginginkan kedudukan dari masyarakat, lembaga maupun yang lainnya. Untuk poin yang kecil adalah menghindari perbuatan fitnah. Yang pertama adalah mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Untuk menghindari perilaku fitnah ini, kita harus sering membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua adalah
meningkatkan keimanan kita. Kita harus terus meningkatkan keimanan kita supaya iman kita kokoh dan tidak goncang untuk terus menghadapi perbuatan-perbuatan yang jelas itu tidak baik, dan kita harus benar-benar mempunyai iman yang kuat dan kokoh. Yang terakhir adalah berdoa agar terhindar dari hal yang menjauhkan diri. Kita harus terus berdoa supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan menjauhkan diri kita. Mungkin sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fitriani dan Dina yang telah mempresentasikan tentang fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Rizali, kelas 12 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang namimah. Namimah secara etimologi yaitu adu domba, yang berarti suara pelan atau gerakan. Secara terminologi, namimah adalah membuat perselisihan di antara pihak yang sebenarnya sepaham atau menaruhkan pihak-pihak yang sesungguhnya sepaham melalui ucapan. Menurut Al-Ghazali, sesungguhnya namimah bersifat luas, yaitu dengan mengungkapkan suatu yang sesungguhnya tidak seharusnya diungkapkan, sehingga menimbulkan percekcokan di antara pihak-pihak yang ada melalui ucapan, tulisan, perbuatan, atau isyarat. Contoh dari perbuatan namimah: 1. Suka menjadi provokator. 2. Suka membicarakan orang lain dan memfitnah. 3. Menjadi orang munafik atau bermuka dua. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Imron Amirul. Saya Imron Amirul akan mempresentasikan materi tentang mengapa seseorang ingin melakukan namimah atau adu domba. Terus apa saja supaya adu domba itu tidak terjadi? Kita pasti berpikir, kenapa sih seseorang berperilaku namimah? Mengapa sih seseorang mengadu domba? Yang pertama, dia ingin melihat citra buruk, dia ingin menanamkan citra buruk pada orang lain. Yang kedua, dia ingin menanamkan citra baik dirinya sendiri kepada orang lain. Kita ambil contoh 3 orang, A, B, dan pengadu domba. A dan B kurang akrab, tapi pengadu domba akrab dengan keduanya. Pengadu domba saat dekat dengan A, ia menceritakan keburukan B, sedangkan saat dia dekat dengan B, sebaliknya dia menceritakan keburukan si A, sehingga tertanamnya citra buruk si A terhadap si B, begitupun sebaliknya si B terhadap si A, dan terciptanya atau tertanamnya citra baik dirinya kepada mereka, si A dan si B. Ia terlihat baik di depan mereka. Yang selanjutnya memiliki hobi mengadu domba orang lain. Namanya juga hobi, ia tidak ingin melihat keterangan sedikit pun di lingkungannya, jadi ia terus berakal untuk mengadu domba orang lain. Yang keempat, berlebihan dalam pembicaraan atau kebajikan. Tidak semua informasi yang kita tahu harus dibicarakan kepada orang lain, tapi kita harus membicarakan pembicaraan kita kepada orang lain, pembicaraan yang bermanfaat, dan kita harus berpikir bahwa yang dibicarakan kita itu berbahaya atau tidak. Terakhir, langkah-langkah agar tidak terjerumus adu domba. Langkah-langkah agar terhindar dari namimah atau adu domba. 1. Tidak mempercayai gosip. 2. Mencegah dan menasehati pemberita. Yang terakhir, memiliki praduga tidak bersalah. Kita itu harus bukannya cuek, tapi harus tahu dulu informasi tersebut sebelum kita menyebarkan. Abaikan saja berita-berita yang belum jelas tersebut agar kita terhindar dari perilaku namimah atau adu domba. Sekian dari saya, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada saudari Imron dan Firja yang telah mempresentasikannya. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir 3. Gibah. A. Pengertian gibah. Secara bahasa, gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata gaba yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Kata gibah dalam bahasa Indonesia berarti mengunjungi, yakni menyebutkan kata-kata keji atau meniru-niru. Menghindari perilaku gibah, saya sudah rangkum dalam selembar kertas ini. Yang pertama adalah ingat bahwa Allah tidak menyukai gibah. Allah sangat tidak menyukai gibah karena perbuatan gibah ini sangat perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang selalu membicarakan keburukan orang lain, dan Allah tidak suka. Dan yang kedua adalah melakukan introspeksi diri. Sebenarnya kita itu harus terus berintrospeksi diri daripada kita membicarakan keburukan orang lain. Mending kita introspeksi diri kita sendiri, apakah diri kita sendiri sudah benar atau belum. Yang ketiga adalah menyadari bahwa gibah itu sangat menyakitkan. Kita tidak tahu bagaimana perasaan orang yang digibahkan, itu pasti akan sangat menyakitkan bagi dirinya. Dan untuk yang terakhir adalah berburuk sangka. Pasti orang yang mendengarkan gibah akan berburuk sangka kepada orang yang digibahkan. Poin kedua adalah gibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah mengungkap kezaliman, yang juga biasanya sering dipakai saat orang-orang teraniaya. Yang kedua adalah meminta fatwa. Dan yang ketiga adalah memberi peringatan kepada orang. Ini itu demi kewaspadaan ya. Yang keempat adalah nampak dengan jelas cacatnya. Jadi dalam suatu kesempatan, terkadang seseorang bertanya tentang identitas orang tertentu. Biasanya kan kita sering menemukan orang yang menanyakan identitas orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita tidak kenal. Dan untuk yang terakhir adalah memiliki perilaku buruk yang sudah diketahui luas. Yang kedua, dalil tentang gibah. Al-Quran sangat membenci perilaku gibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan bahwa perilaku gibah sama seperti memakan daging mentah saudara sendiri yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni ismu wa la tajassabu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan faqarihumuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah diri dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sudah suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan yang ketiga ada motivasi berbuat gibah. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengemukakan hal-hal yang dapat membuat seseorang akhirnya membuat gibah. Yang pertama, untuk mengobati sakit hati. Yang kedua, mengikuti teman. Yang ketiga, kesombongan dan kebanggaan. Keempat, iri hati. Kelima, bergurau. Dan yang keenam, menyindir atau mencaci. Demikian isi presentasi kelompok kami tadi. Semoga apa yang kelompok kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.